Apa kalian juga sudah mendengar tentang satu kitab sakti lain bernama Kitab Putih Wasiat Dewa? Justru kami jauh-jauh datang dari timur karena tertarik dengan kitab sakti itu, jawab tokoh kembar nomor 1. Kitab itu akan menjadi milik kalian, kata si gadis baju biru. Oh, apa? 8 mulut bergumam dan bertanya berbarengan. Dengar, pada hari 10 bulan 10 akan ada satu peristiwa menggegerkan di Pangandaran. Pangeran Matahari akan menghabisi tokoh-tokoh golongan putih dipimpin oleh pendekar 12. Pangeran merasa kurang berkenan jika kalian tidak diberitahu dan tidak diminta bantuannya. Pangeran segala cerdik cakal licik itu hendak memperalat kita, kata si bungsu nomor 8. Jangan salah menduga, gadis baju biru cepat memotong. Jasa kalian tidak akan dilupakan. Kalian akan mendapat kedudukan sangat tinggi begitu Pangeran Matahari berkuasa. Kami tidak ingin jabatan setinggi apapun. Kami lebih suka malam melintang kemana kami senang. Itu bisa diatur. Tidak, bukan pangeranmu yang mengatur, tapi kami 8 tokoh kembar. Tugas tokoh kembar nomor 1. Kalian tidak usah khawatir. Kalau kalian tidak akan suka jabatan tinggi, masih ada imbalan lain yang dijanjikan Pangeran Matahari untuk kalian. Apa? Tanya si nomor 1. Diriku, jawab si gadis baju biru seraya merapikan rambut pirangnya dan mengangkat bagian bawah pakaiannya hingga kakinya yang putih tersingkap sampai di atas lutut. 8 pasang mata membeliak menyaksikan kaki putih mulus bagus itu. 8 tokoh kembar, selesai urusan besar di Pangandaran, kalian bisa memiliki diriku sampai kalian bosan. 8 tokoh kembar saling pandang satu sama lain. Beberapa di antara mereka usap-usap kepala botak mereka yang berwarna kuning. Lalu tampak mereka berbisik-bisik. Si gadis maklum kalau jaraknya mulai mengena, maka dia pun berseru, "Hai, apa yang kalian bisikkan? Apa wajahku kurang cantik dan tubuhku tidak menarik?" Habis berkata begitu, si gadis angkat lagi pakaiannya lebih tinggi dengan tangan kiri, sementara tangan kanan dipakai untuk mengusap-ngusap perutnya. 8 pasang mata, 8 tokoh kembar seperti silo melihat paha yang tersembul putih hampir sampai ke pangkal. Gerakan mengusap perut yang diperagakan si gadis membakar nafsu mereka. Tenggorokan 8 tokoh kembar nomor 1 turun naik. Baik, kami terima tawaran Pangeran Matahari, tapi kami ingin dirimu sekarang juga. Tidak, setelah urusan selesai. Kalian boleh tidak percaya pada Pangeran Matahari, tapi aku tidak berdusta akan menyerahkan diriku untuk kalian. Aku belum pernah melihat 8 tokoh gagah seperti kalian. Aku belum pernah merasakan. Tokoh kembar nomor 4 tiba-tiba melompat ke depan hendak merangkul si gadis penuh nafsu. Kalau kalian beraku kurang ajar, terpaksa aku meninggalkan tempat ini. Kalian akan menyesal dan kecewa besar, kata si gadis seraya angkat tangan kirinya dan mendorong ke depan. Gerakan tokoh kembar nomor 4 tertahan. Tubuhnya laksana didorong oleh satu tembok kokoh hingga kedua kakinya bergetar ketika berusaha bertahan. Walau berhasil menolak niat keji orang, namun diam-diam gadis berbaju biru merasa ngeri. Kalau semua lelaki botak di sekelilingnya tidak dapat mengendalikan nafsunya, celakalah dirinya. Baik, tokoh kembar nomor 1 kembali membuka suara. Kami percaya pada janjimu, tapi untuk meyakinkan, kami terpaksa memintamu menelan sesuatu. Menelan apa? Tanya si gadis. Dadanya mendadak berdebar. Obat ini baru bekerja 2 hari setelah hari 10 bulan 10. Jika kau mendustai kami, kau akan menemui ajal. Tapi kalau tidak, kami akan memberikan penangkalnya. Tangkuk gadis berbaju biru menjadi dingin mendengar ucapan tokoh kembar nomor 1 itu. Bidadari, mengapa kau terdiam? Si bungsu nomor 8 bertanya. Jika kau tidak menerima aturan kami, berarti memang kau datang ke sini dengan masuk licik. Kalau begitu, biar tubuhnya kita pesiangi sekarang juga, kata si botak nomor 2 seraya maju mendekati si gadis. Gadis yang terkurung di tengah-tengah sungkingkan senyum lebar. Tadi sudah kubilang, aku suka kalian. Kalian tuan rumah di sini. Aku harus menerima aturan yang kalian buat. Mana obat itu? Baru saja si gadis bertanya, si botak nomor 1 jentikkan jari tangan kanannya. Sebuah benda hitam seujung jari kelingking melesat. Sebelum gadis itu sempat mengelak, benda itu telah masuk ke dalam mulutnya langsung tertelan. Nah, urusan pertama sudah selesai. Sekarang katakan, kemana kami harus mengikutimu? Bertanya tokoh kembar nomor 1. Pangandaran cukup jauh dari sini. Hari 10 bulan 10 hanya tinggal beberapa hari saja. Sebaiknya kita segera menuju ke sana, menjawab gadis berbaju biru. Bagus, kalau begitu aku akan jalan duluan. Kau berikutnya dan saudara-saudaraku menyusul di belakang. Tunggu, kata si gadis. 8 tokoh kembar yang siap berkelebat urungkan gerakan mereka. Ada apa? Tanya si nomor 1 dengan pandangan mata menyidik. Saat ini kepalaku masih pusing akibat jurus meroboh langit memuncah bumi yang kalian mainkan tadi. Kalau boleh aku minta tolong, harap ada seseorang yang menolong menggendongku membawa ke seberang. 8 tokoh silat serentak sama-sama maju berebut berejeki. Si gadis memandang berkeliling sambil tersenyum. Aku memilih saudara kalian nomor 4, katanya. Si botak nomor 4 tertawa bergelak sambil acung-acungkan tangan kanannya. 7 saudaranya tampak kecewa. Si gadis langsung saja sandarkan diri ke dada si nomor 4. Tidak tunggu lebih lama, lelaki ini segera menggendong gadis cantik jelita yang harum tubuhnya menimbulkan rangsangan. Si gadis sebenarnya hanya berpura-pura. Sejak tadi, dia tahu di antara 8 tokoh kembar itu, yang nomor 4 adalah yang paling bernafsu terhadap dirinya. Selain berada dalam gendongan, si nomor 4 itu melompat dari satu ujung bambu ke ujung yang lainnya. Gadis berbaju biru itu berbisik. Kau tahu, kau adalah yang paling gagah dan kekar di antara saudara-saudaramu. Jika ada kesempatan, aku ingin berdua-duaan saja denganmu. Si botak berangka 4 ini menyeringai. Cuping hidungnya langsung mengembang dan darahnya menjadi panas. Jangan khawatir, aku akan mencari kesempatan.
bahagia sekali rasanya membayangkan berdua-dua denganmu. Aku suka lelaki gagah dan kuat sepertimu. Kau pasti sanggup bercumbu berlama-lama. Haha, apa maumu akan kuturuti. Kau mau kucumbu 1 hari 1 malam tidak ada masalah. Sampai 3 hari 3 malam pun akan kulayani, jawab si botak nomor 4. Lalu tangan kirinya bergerak mengelus bagian belakang tubuh si gadis. Benar-benar bahagia menemui seorang lelaki jantan sepertimu. Namun aku punya satu syarat, kata si gadis sambil membelai tengkuk si nomor 4 ini. Sebutkan, apa saja yang harus aku lakukan? Kukira malam ini kita bisa memisahkan diri dengan mereka. Berikan padaku obat penangkal racun yang tadi dimasukkan kakakmu ke dalam mulutku. Suara nomor 4 setelah mengeluh. Aku tidak punya obat penangkal itu. Yang memiliki hanya kakak sulungku si nomor 1 itu. Aku tahu, tapi kau pasti mampu mencurinya. Tekan si gadis seraya kembali mengusap tengkuk si botak nomor 4 itu. Kepala kuning si nomor 4 menggeleng. Tidak mungkin, katanya. Kakakku menyimpan obat penangkal itu di dalam mulutnya, ditempelkan ke langit-langit di atas lidahnya. Jahanam, maki gadis baju biru. Sayang sekali kalau begitu. Ternyata kau tidak sejantan yang aku duga. Lepaskan diriku. Aku sanggup berjalan sendiri. Gadis berbaju biru lepaskan dirinya dari dukungan si nomor 4. Tubuhnya melesat ke udara dan saat kemudian tampak dia berada di belakang toko kembar nomor 3. Melompat dari ujung bambu satu ke ujung bambu lainnya. Harit berkelebat menuju ke tepi danau. Hari 10 bulan 10. Makhluk pembawa bala masih mendekam di dalam lubang batu. Tak jauh dari lubang batu, si muka bangkai alias si muka mayat duduk bersila terbungkuk-bungkuk di alas satu gundukan batu karang. Sejak tadi malam, dia melakukan samadhi dan berencana baru akan menyelesaikan samadhinya sebelum matahari terbit pada hari ke-10. Saat itu, rambutnya yang putih panjang kelihatan bergoyang-goyang, bukan oleh tiupan angin teluk, tetapi oleh kekuatan dahsyat yang keluar dari tubuhnya. Tak lama kemudian, kepulan asap tipis berwarna kebiruan tampak mengepul keluar dari batok kepalanya. Ini satu pertanda bahwa orang yang tua, guru pangeran matahari ini memiliki satu kekuatan hebat di dalam tubuhnya. Namun agaknya si muka bangkai tidak akan mampu meneruskan samadhinya. Dari arah teluk mendadak lapat-lapat terdengar suara orang menangis. Suara tangis itu walaupun datang dari jauh tetapi mengiang masuk ke dalam telinga dua orang yang ada di bukit batu karang di mana menancap bendera besar warna hitam. Bagaimanapun makhluk pembawa bala dan si muka bangkai menutup jalan pendengarannya, tetap saja telinganya seperti tersentak-sentak. Si muka bangkai buka sepasang matanya, mulutnya memaki. Jahanam, makhluk pembawa bala. Kau dengar suara orang menangis itu? Aku dengar, sobatku, jawab makhluk pembawa bala. Tubuhnya masih saja mendekam dalam lubang dan kepalanya mendongak ke arah langit. Belum sampai hari 10 bulan 10. Sudah ada yang minta mampus. Makhluk pembawa bala, aku minta kau menyelidik siapa adanya orang itu. Kalau teman harap diberi nasihat agar jangan mengganggu dan minta datang bergabung di sini. Kalau musuh, kau tahu apa yang harus kau lakukan. Aku cukup tahu, sobatku, kata makhluk pembawa bala pula dengan suara yang sember. Apa? Tanya si muka bangkai. Membunuhnya. Si muka bangkai tertawa bergelak. Makhluk pembawa bala goyang-goyangkan kepalanya yang ditancapi kayu. Lalu tubuhnya melesat keluar dari dalam lubang batu karang. Di udara, dia berjumpalitan 3 kali berturut-turut. Pada gerakan berikutnya, sepasang kakinya yang hanya menyerupakan tulang-tulang menghitam menjejak kaki di batu karang. Dia mendongak ke langit lalu berkata, dua telingaku memang somplong, tapi pendengaranku tidak bisa ditipu. Yang menangis itu seorang lelaki tua. Dia berada di teluk. Sobatku muka bangkai, kau tunggu di sini. Aku tidak bakal lama. Hati-hati bergerak. Jangan sampai tubuhmu tercerai oleh senjata rahasia yang kau pasang sendiri, memperingatkan si muka bangkai. Makhluk pembawa bala gada tertawa. Aku tahu setiap sudut di mana senjata rahasia itu aku pasang. Tidak perlu khawatir. Habis berkata begitu, makhluk pembawa bala berkelebat menuruni bukit karang. Tak lama kemudian dia sudah sampai di teluk. Sebuah perahu kecil kelihatan terdampar di atas pasir pantai Teluk Penanjung. Mata makhluk pembawa bala yang cuma satu dan melesat ke dalam sesaat berputar-putar. Lalu dengan gerakan cepat dia berkelebat menuju perahu. Di atas perahu duduk seorang kakek mengenakan selempang kain putih. Kulitnya hitam legam, rambutnya digulung dan dikonde di atas kepala. Sepasang alis mata yang panjang hitam menjulai sampai ke pipi. Orang tua ini yang ternyata tengah menangis terseduh-seduh, sedih sekali. Untuk beberapa lamanya makhluk pembawa bala tegak memperhatikan. Aku rasa pernah mendengar Dajjal yang punya ciri-ciri seperti dia. Si makhluk membatin lalu dia membentak. Orang gila, siapa kau? Mengapa kau menangis di sini? Suara tangisan serta merta lenyap. Kakek di atas perahu palingkan kepalanya pada makhluk pembawa bala. Dia terisak-isak beberapa kali. Matanya berputar-putar, sebentar menatap ke langit, sebentar menatap pada sosok mengerikan makhluk pembawa bala. Tangan kirinya diangkat, ibu jarinya ditugingkan tepat-tepat di hidung kerumpung makhluk pembawa bala. Kau, desis si kakek. Lalu suara tangisnya meledak kembali. Sambil menangis dia mengeluarkan ratapan langit. Aku melihat langit.
Sedihnya dunia ini. Aku melihat laut. Aduh, biung sedihnya dunia. Aku melihat bukit-bukit karang. Sedihnya dunia. Aku melihat kau. Kakek di atas perahu kembali menuding ke arah makhluk pembawa bala lalu meratap keras. Aku melihat darah. Sedih sekali. Aku melihat maut gentayangan. Dan kau bakalan jadi manusia yang akan mampus pertama di tempat ini. Sedihnya dunia. Aku sedih. Orang tua di atas perahu lantas menangis melolong. Tua bangka jahanam, teriak makhluk pembawa bala marah sekali. Dia menggembor keras, lalu melompat setinggi 1 tombak. Di udara, dia berjungkal balik. Ketika melayang turun, kaki kanannya yang hangus hitam melesat ke arah si tua aneh yang menangis dalam perahu. Aku sedih. Orang dalam perahu masih terus menangis dan meratap. Lalu tiba-tiba, tubuhnya rubuh sama rata dengan lantai perahu. Aku sedih. Tendangan makhluk pembawa bala yang sanggup menghancurkan kepala kerbau itu lewat menghantam angin. Bangsat rendah, jangan mengira lolos untuk kedua kali. Hampir tubuhnya menyentuh air laut, makhluk pembawa bala kembali melesat ke atas. Kini tubuhnya kelihatan seolah terbang 1 jengkal di atas permukaan laut. Sesaat kemudian, perahu kayu itu hancur berkeping-keping dihantam tumit kanan makhluk pembawa bala, lalu tenggelam masuk ke dalam laut. Mampus kau sekarang, ujar si makhluk. Sebentar lagi mayatmu akan mengambang di permukaan laut. Dia mengira orang tua dalam perahu itu ikut tenggelam bersama hancuran debu. Aku melihat laut, aku melihat darah. Aku sedihnya dunia. Aku sedih. Makhluk pembawa bala tersentak kaget dan cepat berpaling. Orang tua yang disangkanya sudah hancur dan mati tenggelam di dalam air laut ternyata kini kelihatan duduk di satu gundukan batu karang yang banyak bertebaran di teluk dan meneruskan tangisnya. Aku sedih. Kertas manusia iblis, kertas makhluk pembawa bala. 2 kali melompat, dia sudah sampai di hadapan orang tua yang berselempang kain putih itu. Tamat riwayatmu sekarang, teriak makhluk pembawa bala. Tubuhnya melesat ke udara, kaki kanannya membabat ke arah tenggorokan orang tua yang tengah menangis. Makhluk pembawa bala, tahan serangan. Tiba-tiba satu bayangan putih berkelebat. Makhluk pembawa bala terdorong ke belakang beberapa langkah. Dia menggembor keras dan hendak menggebut, tapi batalkan niatnya ketika melihat yang berusaha menghalanginya adalah si muka bangkai alias si muka mayat. Sobatku, apa kau sudah berubah ingatan hingga menghalangi aku menghajar pengacau itu? Teriak makhluk pembawa bala. Matanya yang tinggal satu dan melesat ke dalam berputar-putar mengerikan. Tenggorokannya yang robek bergerak-gerak hingga darah busuk kembali mengucur. Jangan tolol, kau tidak tahu berhadapan dengan siapa? Bentak si muka bangkai. Memangnya orang tua gila itu siapa? Suara makhluk pembawa bala agak merendah sekarang. Dia adalah sahabat yang akan membantu kita. Dia tokoh besar dunia persilatan. Pasang baik-baik 2 telingamu yang sumplung. Dia adalah tokoh hebat dan terhormat, Dewa Sedih. Dari tenggorokan makhluk pembawa bala keluar suara tercekat. Celaka, aku memang sudah sering mendengar nama besar manusia aneh ini, tapi tidak pernah bertemu. Jadi mana aku bisa mengenali? Membatin makhluk pembawa bala. Lalu cepat-cepat dia mendekat si muka bangkai dan berbisik. Kau aturlah urusan dengan dia agar tidak jadi kapiran. Tidak usah khawatir, aku bisa membujuk orang gila satu ini, jawab si muka bangkai. Lalu dia melangkah mendekati Dewa Sedih yang duduk di atas batu sambil menjura dalam-dalam hingga mukanya hampir menyentuh lutut orang. Ia berkata setengah meratap. Sobatku paduka dewa, segala dewa yang aku panggil dengan julukan hormat Dewa Sedih. Sedih hatimu melihat langit, lebih sedih lagi hatiku. Sedih hatimu melihat laut, lebih sedih lagi hatiku. Hihihi. Sedih hatimu melihat bukit karang, aku lebih sedih melihat dunia ini penuh kesedihan. Hihihi. Si muka bangkai keluarkan suara sesungguhkan lalu seolah mengiringi Dewa Sedih. Dia pun ikut menangis dan meratap. Tiba-tiba Dewa Sedih hentikan tangis sambil mengusut kedua matanya. Dengan belakang telapak tangan dia menatap ke arah si muka bangkai. Lalu dari mulutnya terdengar pertanyaan. Mayat hidup, siapa kau yang lebih pandai menangis daripada aku? Paduka yang terhormat Dewa Sedih, lama tidak bertemu menyebabkan mata menjadi semu. Aku yang rendah tiada lain adalah sahabat lamamu, si muka bangkai alias si muka mayat. Harap maafkan kalau aku tidak menyambut kedatanganmu sebagaimana mestinya. Tapi ketahuilah, kau adalah tamu pertamaku di Pangandaran ini. Penghormatan terbesarku kuberikan padamu. Dewa Sedih mengangguk sedikit lalu kesesungguhkan lagi. Dia berpaling ke arah makhluk pembawa bala. Sobatku muka bangkai, siapa sundal yang tubuhnya menebar bau busuk itu? Dalam hati makhluk pembawa bala menggeram dipanggil sebagai sundal. Namun karena sudah tahu gelagat, dia terpaksa berdiam diri saja. Walau matanya yang cuma satu kelihatan berkilat menahan amarah. Sobatku, kau tak perlu mengacuhkan dirinya. Kau tahu muka bangkai, aku sedih melihatnya. Aku ingin menangis, kasihan dia. Lalu Dewa Sedih meraung dan menangis panjang. Kasihan bagaimana maksudmu sobatku Dewa Sedih? Tanya si muka bangkai pula.
Dia akan jadi korban pertama pada hari 10 bulan 10. Parat pucat, si muka bangkai jadi bertambah pucat. Dia melirik sekilas ke arah makhluk pembawa bala dan melihat bagaimana muka angker manusia itu menggelam dan tubuhnya bergetar karena menindih amarah. Sobatku Dewa Sedih, udara di tempat ini kurang baik. Angin kencang dan hawa laut menebar garam yang bisa menyesakkan pernafasan. Mari ikut aku ke puncak bukit Batu Karang sana. Sambil menunggu hari 10 bulan 10, ada baiknya kita menghabiskan waktu berbincang-bincang bertukar pikiran. Si muka bangkai tersenyum dan ulurkan tangannya memegang lengan Dewa Sedih. Hatiku sedih, aku sedih, aku melihat darah, aku sedih, aku sedih. Teluk Penanjung akan geger, Pangandaran akan geger, dunia persilatan akan geger. Aku sedih dalam semua kegegeran itu. Sambil berjalan, mengikuti si muka bangkai, orang tua itu kembali menangis dan beratap. Hari 10 bulan 10, dua penunggang kuda berpacu cepat memasuki Penanjung dari arah utara. 5 tombak sebelum memasuki alur teluk yang diapit oleh 2 gugusan bukit karang, mereka menghentikan kuda masing-masing. Saat itu, matahari sedang terik-teriknya. Sambil menadangkan tangan di depan kening, menangkis silaunya matahari, mereka memandang berkeliling. Ada bendera hitam di puncak bukit Batu Karang sebelah barat, kata penunggang kuda sebelah kanan. Sesuai petunjuk itu, adalah tanda bukit tempat berkumpulnya orang-orang Pangeran Matahari. Jadi kita harus segera menuju ke sana. Menurutmu apakah Pangeran Matahari sudah berada di sana? Saat ini, tanya orang di sebelah kanan. Tidak bisa kuduga. Sebelum kita sampai di sana, kalaupun dia belum datang, kita harus menunggu sampai dia muncul. Terus terang, aku khawatir. Apakah dia akan segera menghabisi kita? Begitu bertemu muka, kawan si penanya menggeleng. Dalam urusan besar begini, rupa dia membutuhkan kita. Kita tidak usah malu dan takut minta ampun padanya, karena kita telah menipunya. Aku akan katakan bahwa kita berdua bersedia menyambung nyawa menghadapi orang-orang golongan putih dan menebus kesalahan kita tempo hari. Menipunya dengan kepala pendekar 212 bohongan. Kalau begitu, katamu, aku mengikut saja. Tapi hati-hatilah, sang pangeran adalah manusia segala akal, segala licik. Kedua orang itu lantas melanjutkan perjalanan menuju bukit Batu Karang sebelah kanan, di mana tampak berkibar sehelai bendera hitam besar. Ketika mencapai puncak bukit di suatu tempat, mereka dikejutkan oleh satu bentakan dahsyat. Tidak boleh ada binatang mengotori puncak bukit Batu Karang itu. Dua gelombang angin laksana prahara menghantam dua penunggang kuda berseru keras dan cepat melompat selamatkan diri. Kuda-kuda tunggangan mereka meringkik keras. Dua ekor binatang itu kelihatan terlempar dari perut mereka yang jebol berbusalan usus dan bermunceratan darah. Binatang-binatang yang malang itu akhirnya amblas ke dalam laut. Keheningan hanya terjadi seketika. Sesaat kemudian terdengar suara mengekeh ramai sekali. Ada dua orang tertawa. Mereka bukan lain adalah si muka bangkai dan makhluk membawa bala. Ketika suara kekehan lenyap, mendadak terdengar suara orang beratap. Sobatku Alang Setan, jangan-jangan kita datang ke tempat yang salah, berkata lelaki tinggi besar di sebelah kanan. Orang ini mengenakan jubah hitam. Mata sebelah kanan mendelik besar, sedang mata sebelah kiri tertutup seolah terpejam. Kepala sebelah kanan berambut lebat, sebaiknya yang kiri sudah pelontos. Ditambah dengan brewok, cambang bau, serta 3 guratan aneh di keningnya, manusia ini sungguh mengerikan untuk dipandang. Dia bukan lain adalah 3 bayangan setan. Momok golongan hitam yang bersama saudara angkat darahnya berjuluk Elang Setan merupakan makhluk-makhluk ditakuti dan menjadi musuh besar orang-orang golongan putih. Dua makhluk berwajah setan. Tiba-tiba ada suara berseru di puncak bukit Batu Karang. Teruskan langkah kalian ke puncak sini. Kalian tidak akan datang ke tempat yang salah. Ini adalah tempat yang besok akan menjadi tempat pembantaian para tokoh silat golongan putih. 3 bayangan setan dan elang setan saling berpandangan. Baru saja mereka hendak melangkah, tiba-tiba di atas bukit sana terdengar suara orang menangis. Jahanam, apa yang kita takutkan? Kertak bayangan setan. Ayo. 2 orang itu lalu berkelebat dan sesaat kemudian keduanya sudah berada di puncak bukit Batu Karang. Di situ mereka melihat 3 orang yang membuat mereka jadi kerenyitkan kening karena merasa aneh dan juga ngeri. Orang pertama yang hanya kepalanya saja terlihat sebatas leher ke bawah tenggelam dalam lubang batu. Kepalanya dicancapi sebatang kayu. Mukanya yang seram tertutup oleh darah kering. Bau busuk yang bukan alang kepala membersit dari kedua kepala dan tubuhnya. Orang kedua, seorang kakek berselempang kain putih dan rambutnya dikonde di atas kepala, duduk di atas gundukan batu karang dan menangis tiada henti. Orang ketiga, kakek bermuka seperti mayat hidup. Kalian ini siapa? Bentak Elang Setan. Dia menutup hidungnya dengan belakang telapak tangan kiri. Tidak tahan oleh bau busuk yang keluar dari tubuh dan kepala makhluk pembawa bala. Manusia-manusia setan tidak tahu peradaban. Kami yang layak bertanya, siapa kalian? Elang Setan mendengus, sedang 3 bayangan setan menyeringai meludah ke tanah. Sobatku, kau beritahu saja siapa kita agar tua bangka bungkuk ini tahu diri. Elang Setan yang mengenakan pakaian tebal dekil dan rombeng, busungkan dada dan angkat kedua tangannya yang berbentuk cakar elang ke atas. Aku dikenal dengan julukan Elang Setan. Saudaraku ini menyandang gelar 3 bayangan setan. Julukan-julukan bagus, memuji kakek bungkus seraya tertawa mengekeh.
Aku melihat langit, aku sedih, aku sedih. Aku melihat laut, aku sedih. Aku melihat bukit karang, oh sedihnya dunia, aku sedih. Tiba-tiba Dewa Sedih meratap keras, membuat 3 bayangan setan dan elang setan palingkan kepala dan belikan mata. Belum pernah aku melihat orang yang gilanya macam begini, kata 3 bayangan setan. Mulutnya pantas disumpal, tukas elang setan. Pantatnya sekali, sambut 3 bayangan setan. Lalu kedua orang itu tertawa gelak-gelak. Suara tawa kedua orang itu mendadak sontak lenyap. Keduanya pegangi leher masing-masing yang seperti dicekik oleh tangan-tangan yang tidak kelihatan. Aku sedih. Aku melihat 2 orang makhluk biadab datang mencari mati hari 10 bulan 10. Di langit malaikat sudah mengukir nyawa mereka. Oh dunia, aku sedih. Dewa Sedih meratap berhibah-hibah sambil merangis. Jari telunjuk tangan kanannya diarahkan lurus-lurus ke arah 3 bayangan setan dan elang setan. Saat itu muka-muka seram kedua orang itu telah membisu. Nafas mereka menyesak. Mereka menggapai-gapai berusaha melepaskan cekikan yang tidak kelihatan. Perlahan Dewa Sedih turunkan kedua tangannya ke bawah hingga menyentuh batu di depan kakinya. Bersama dengan itu pula 3 bayangan setan dan elang setan seolah ditarik oleh satu kekuatan dahsyat ikut terbang ke batu. Bersujud, bagus. Kalian telah mencium darah kematian kalian. Aku sedih, benar-benar sedih. Perlahan Dewa Sedih tarik tangannya. Bersamaan dengan itu, tubuh 3 bayangan setan dan elang setan bergelimpangan di atas batu karang. Cekikan pada leher masing-masing lenyap secara aneh. Megap-megap keduanya bangkit berdiri. 3 bayangan setan memandang, mata menyorot pada Dewa Sedih yang kembali meratap. Mulutnya berkomat kabit. Tiba-tiba 3 bayangan setan kepalkan kedua tinjunya lalu diadu satu sama lain. 3 guratan di keningnya mengeluarkan kilatan-kilatan aneh. Dari mulut manusia ini kemudian keluar bentakan garang. Bunuh! 3 kepulan asap putih kelabu melesat keluar dari kepala 3 bayangan setan. Si kakek yang sudah tahu ilmu andalan lawan, sebelum kepulan asap kelabu berubah menjadi 3 momok yang menakutkan, segera dorongkan tangan. Tubuh 3 bayangan setan terjungkal jatuh duduk. Anjing tak tahu diri. Kau kira kau berhadapan dengan siapa saat ini? Bentak si bungkuk. Setan alas, memangnya kau siapa? Bentak balas menghadir 3 bayangan setan. Karena jampai-jampai yang dirapalnya tidak karuan, maka kepulan asap di kepala pupus sirna. Aku si muka bangkai, alias si muka mayat, guru pangeran matahari. Mendengar ucapan itu 3 bayangan setan dan elang setan menjadi geger. Langsung tampang setan 2 manusia di depan kakek bungkuk itu menjadi berubah. 3 bayangan setan cepat bangkit. Elang setan segera jatuhkan diri. Keduanya terus membuat gerakan seperti menyembah. Harap dimaafkan dan mohon ampunanmu. Kami berdua tidak pernah mengenalmu. Kami sendiri adalah teman-teman pangeran matahari. Kami datang ke sini untuk menemuinya. Kami yang tidak punya kepandaian apa-apa ingin menyumbangkan sedikit tenaga membantunya menghadapi musuh-musuhnya pada hari 10 besok. Si muka bangkai terdiam sesaat. Bola matanya yang berada dalam rongga mata dan pipi sangat cekung tanpa daging berputar. Lalu meledak tawa dari mulutnya. Muridku belum datang, tapi aku mewakilinya untuk menerima kedatangan kalian. Si muka bangkai kembali tertawa bergelak. Dewa Sedih semakin keras, sementara makhluk pembawa bala mendongak ke langit mengeluarkan suara menggembor. Hari 9 bulan 10 sebelum malam hari, langit gelap menghitam. Tak ada bulan, bahkan bintang-bintang pun seolah takut menampakkan diri. Angin dari teluk bertiup kencang dan dingin, membuat bendera hitam yang menancap di puncak bukit batu karang Pangandaran berkibar-kibar mengeluarkan suara angker. Dalam kegelapan malam, laksana setan-setan bergentayangan tampak berkelebat sosok-sosok tubuh manusia. Ada yang bergerak seorang diri, ada yang berteman 1-2 orang. Mereka datang dan muncul dari berbagai jurusan. Begitu sampai di teluk, mereka berkelebat memilih salah satu dari puncak bukit karang sebagai tujuan. Satu kali terdengar suara aneh, suara gemeletak roda-roda yang berputar perlahan-lahan, lalu melengking ringkikan kuda seolah membangunkan makhluk lainnya. Suara ringkikan itu disambut oleh suara lolongan anjing dan suara berbagai binatang malam lainnya. Malam merayap tenang dan sunyi. Sesekali terusik oleh debur ombak besar yang memecah di pantai teluk. Di balik ketenangan dan kesunyian itu, sosok-sosok tubuh yang berkelebat menyelinap menuju puncak buah bukit batu karang. Diam-diam merasakan adanya satu ketegangan menggantung di udara. Malam yang hitam pekat dan dingin. Datangnya pagi sekali ini terasa lama dan seolah menunggu sesuatu yang menakutkan. Hari 10 bulan 10 akhirnya datang. Beberapa saat sebelum sang surya muncul di puncak bukit batu karang sebelah timur, yaitu di mana menancap bendera hitam, sekonyong-konyong terdengar suara aneh. Dikatakan trompet, bukan trompet. Diduga sebagai suara seruling juga bukan. Suara itu mengalun perlahan, tapi menggetarkan telinga siapa saja yang mendengar, mencekam hati dan membuat bulu tengkuk berdiri. Perlahan, langit di timur tampak kekuningan. Air laut laksana disepuh sinar keemasan yang saat demi saat berubah menjadi putih. Matahari terbit sudah. Dalam terangnya udara pagi ini, segala sesuatunya terlihat dengan jelas. Dan di sana tampaklah satu pemandangan luar biasa.
Di bukit karang sebelah barat, tepat di bawah kibaran bendera hitam, tegak seorang lelaki gemuk pendek. Mukanya seram dan tampak seram karena warnanya merah gelap. Pada cuping hidungnya sebelah kiri mencantel sebuah anting terbuat dari akar bahar. Dia tidak mengenakan baju hingga dada dan perutnya yang gemuk berlemak dan juga berwarna merah kelihatan bergoyang-goyang. Orang ini tegak mendongak ke langit. Di mulutnya sebuah kendi yang bagian bawahnya diberi lubang. Kendi yang ditutup si gemuk pendek inilah ternyata yang mengeluarkan suara aneh. Karena di dalam kendi terdapat cairan minuman keras, maka alunan suara terdengar naik turun menyengat telinga. Orang ini memakai sebuah ikat pinggang besar. 12 kendi berisi minuman keras bergelantungan seputar ikat pinggang. Dari rambut sampai ke kaki, si gemuk pendek ini menebar bau minuman keras. Di belakang si gemuk pendek yang meniup kendi terletak 5 buah gentong besar berisi tuak. Di samping si gemuk tegak silang setan memegang sebuah gayung. Sesekali gayung dipakainya untuk ciduk tuak dalam gentong lalu diguyurkan ke kepala si gemuk. Semakin sering minuman keras itu diguyungkan, semakin keras tiupan kendi. Di samping kanan elang setan tegaklah saudaranya 3 bayangan setan dengan mata jelalatan kian kemari. Satu bayangan hitam berkelebat. Tiupan kendi si gemuk mencuat laksana mau merobek langit. "Pangeran datang!" Seseorang berseru. Si gemuk pendek merah segera berhenti meniup kendi. Dia berputar lalu melangkah mendekati sebuah gentong. Enak saja dia kemudian mencelupkan kepalanya ke dalam gentong berisi minuman keras itu. Dia tidak hanya membasahi kepala, tapi juga mereguk tuak keras itu selahap-lahapnya. Seorang pemuda bertubuh tinggi kekar, berikat kepala merah, mengenakan pakaian serba hitam lengkap dengan mantel tegak dengan kaki direnggangkan dan kedua telapak tangan di pinggang. Tampangnya keren, tapi penuh keangkuhan dan tak dapat disembunyikan kelicikan yang menjadi sifatnya mendarah daging. Ketika angin teluk menyingkapkan mantel hitamnya, di punggung pemuda ini kelihatan terselik kapak maut naga gede 212. Begitu mengetahui siapa yang datang, 3 bayangan setan dan elang setan segera mendatangi dan dijatuhkan diri. Pangeran, kami datang kemari untuk minta ampun darimu," kata 3 bayangan setan. Elang setan lalu menyambung, "Jika diperkenankan, kami ingin ikut menyambung nyawa membunuh musuh-musuhmu. Hitung-hitung sebagai penebus dosa mendustaimu tempo hari." Pangeran Matahari melihat pun tidak kepada dua orang itu. Kaki kanannya diangkat, tumitnya diletakkan di kening 3 bayangan setan lalu digorongkannya hingga orang ini terjengkang menggertak. Hal ini sama dilakukannya kepada elang setan. "Kalian kuampuni, tapi setelah urusan ini hari 10 bulan 10 selesai, aku minta kalian dengan sukarela menyerahkan jantung masing-masing padaku." Pangeran," seru 3 bayangan setan dan elang setan berbarengan. "Jangan banyak mulut, atau kau ingin aku mempercepat kematian kalian?" bentak Pangeran Matahari. 3 bayangan setan dan elang setan beringsut mundur. Pangeran Matahari memandat ke arah bukit karang di sebelah barat. Seseorang melangkah mendekatinya. Tanpa menoleh, Pangeran Matahari sudah tahu siapa yang datang. Maka dia pun berkata, "Guru, terima kasih kau mau datang. Aku dan teman-teman sengaja datang duluan untuk mengatur segala sesuatunya, membuat mulus jalanmu menjadi raja di raja dunia persilatan." Sekali lagi terima kasih. Aku ingin tahu siapa saja teman-teman kita itu." "Kau sudah meniup si peniup sangkakala tadi, iblis pemabuk. Dia salah satu andalan kita. Tidak percuma kita susah payah mengiringkan 5 gentong besar berisi tuak keras itu ke sini." Sang guru yaitu si muka bangkai tertawa bergelak. Pangeran Matahari hanya sesungguhkan seringai lalu berkata, Yang lain-lainnya siapa?" Si muka bangkai angkat tangan kanannya tinggi-tinggi lalu tiupkan kepalanya ke arah lereng bukit karang di sebelah bawahnya. "Teman-teman, harap perlihatkan dirimu pada Pangeran Matahari." Saat itu juga dari balik gundukan batu-batu karang di lereng bukit sebelah bawah bermunculan 10 sosok tubuh. 2 perempuan dan 8 orang lelaki. Mereka semua mengenakan jubah merah darah. Kepala mereka yang botak licin dicat kuning. Tepat pada ubun-ubun masing-masing bergurat dengan cat hitam angka 1 sampai 8. Yang luar biasanya mereka memiliki wajah sama semua. 8 tokoh kembar. Desis Pangeran Matahari dengan menyunggingkan senyum. Dia berpaling ke kiri ke arah gundukan batu karang lancip di mana berdiri seorang gadis berpakaian serba biru, berambut pirang panjang melambai-lambai ditiup angin telung. Dia berhasil membujuk 8 tokoh kembar dan membawanya kemari. Kematiannya kelak akan kupulihkan yang paling tidak menyakitkan. Sang pangeran lalu palingkan kepalanya ke jurusan kanan. Di situ tegak seorang dara berpakaian merah, membekal sebuah bungkusan berisi 7 buah payung. Yang satu ini sungguh tidak terduga. Ini bakalan menambah kegegeran di Pangandaran. Apa yang membuatnya memilih berada di pihakku? Aku akan membalas jasanya dengan kenikmatan. Kembali senyum tersungging di mulut si Pangeran Matahari. Dia berpaling pada si muka bangkai. "Guru, jadi semua teman-teman kita. Masih ada satu lagi muridku, biar aku panggil." Si muka bangkai menoleh ke belakang lalu berseru, "Sobatku, harap kau suka keluar dari dalam lubang." Baru saja seruan kakek bungkuk itu lenyap, sesosok tubuh yang menyebar bau busuk melesat di udara, jungkir balik 2 kali berturut-turut lalu set. Dia tegak di hadapan Pangeran Matahari dengan segala keseramannya. Dia bukan lain adalah makhluk pembawa bala. "Tokoh besar maha gagah," berkata Pangeran Matahari, "satu kehormatan bagiku. Kau berada di pihakku.
Kelak aku akan memberikan satu jabatan tinggi padamu jika aku sudah berada di tempuk tertinggi rimba persilatan. Terima kasih pangeran, kata makhluk membawa bala dengan suara sembernya. Jahanam. Belum pernah aku melihat makhluk mengerikan dan busuk luar biasa seperti ini. Rasanya mau kumuntahi mukanya saat ini juga, menyumpah sang pangeran dalam hati. Saat itu, si muka bangkai terdengar berkata pada muridnya, makhluk membawa bala telah mengatur segala peralatan rahasia tadi di kawasan ini. Musuh-musuhmu akan mengajar sebelum mereka sempat menjamahmu. Bagus. Hadiah untukmu akan kulipat gandakan. Sekarang harap kau suka menyingkir dari hadapanku dan bersiaplah menentukan korban yang bakal kau cabut nyawanya. Gluk 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 gluk. Aku tidak perlu jabatan tinggi. Aku tak perlu berlipat ganda. Aku tidak pula hadiah berlipat ganda. Aku hanya ingin tahu minuman keras. Gluk 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 gluk. Pangeran Matahari berpaling mendengar ucapan itu. Orang hebat tiada tandingan. Aku benar-benar gembira melihat kau ada di sini membantu perjuanganku. Aku tahu kalau bukan karenamu, semua perhelatan besar di Pangandaran yang kelak bakal menggegerkan dunia persilatan tidak bakal kesampaian. Jasamu tidak akan kulupakan. Begitu urusan di tempat ini selesai, aku akan membangunkan satu istana di keliling kolam minuman untukmu. Sekarang, iblis pemabuk, terimalah hormatku. Pangeran Matahari lalu menjurah pada iblis pemabuk yang duduk berjuntai di salah satu pinggiran gentong. Yang diajak bicara hanya menyeringai lalu jatuhkan diri ke dalam gentong berisi tuak keras itu. Pangeran Matahari hendak melangkah ke kiri ketika tiba-tiba seolah untuk pertama kalinya dia mendengarkan suara itu. Dia berpaling ke kanan. Dewa Sedih, ternyata kau tidak melupakan diriku, seru Pangeran Matahari. Laksana terbang, dia melompat ke hadapan Dewa Sedih yang duduk di atas satu gunungan batu dalam keadaan menangis. Aku melihat langit, aku sedih. Aku melihat laut, aku sedih. Pangeran Matahari yang sudah tahu gelagat segera memotong. Apa yang kau lihat juga terlihat olehku, Dewa Sedih. Kesedihanmu juga adalah kesedihanku. Aku akan membuatkan sebuah puri untukmu, dipenuhi oleh orang-orang yang mau menangis bersamamu seumur hidupmu. Tangis Dewa Sedih tersendat-sendat. Dia manggut-manggut beberapa kali lalu kembali menyambung keratapannya. Sang pangeran geleng-gelengkan kepala lalu beranjak mendekati gurunya. Bukit Karang di sebelah sana. Aku tidak melihat satu orang pun di situ. Apa mereka takut lalu pengecut untuk datang? Mereka pasti datang. Muridku, mendatang untuk menerima kematian, jawab si muka bangkai lalu tertawa gelak-gelak. Mendadak dihentikan tawanya lalu memandang ke arah bukit Batu Karang di sebelah sana. Aku mendengar suara sesuatu, katanya perlahan. Semua mata lalu diarahkan ke bukit Batu Karang di sebelah sana. Dari balik Batu Karang di sebelah timur, kelihatan muncul sebuah kereta kencana berwarna putih, ditarik dua ekor kuda putih pula. Kusir kereta seorang gadis cantik berpakaian panjang warna hitam yang sangat ketat. Di sebelah atas dada pakaiannya dipotong rendah hingga hampir setengah dari payudaranya yang putih tersingkap membusung. Di sebelah bawah pakaian hitam itu dibelah setinggi pinggul. Duduk di atas kereta dengan sendirinya, kakinya mulai dari betis sampai ke paha tersingkap lebat. Di sebelah kusir kereta yang cantik ini duduk seorang gadis yang parasnya tak kalah menawan, mengenakan pakaian yang sama dan memegang sebatang tongkat terbuat dari besi. Dua mata Pangeran Matahari berputar liar, rahanya menggembung. Walaupun belum pernah bertemu, tapi sang pangeran sudah bisa menduga siapa adanya orang di atas kereta putih. Dia dan juga semua orang yang ada di Bukit Karang sebelah barat tidak menunggu lebih lama. Tepat di puncak bukit kereta berhenti. Pintu kereta terbuka. Sesosok tubuh yang bagus terbungkus pakaian ketat terbuat dari manik-manik merah turun dari kereta kencana. Di atas keningnya ada sebuah mahkota kecil terbuat dari untean karang-karang berwarna biru. Kalung serta gelang yang menjadi hiasannya juga terbuat dari benda yang sama. Sepasang matanya yang sangat bagus berwarna biru berkilat cemerlang. Wajahnya secantik bidadari. Di tangan kanannya gadis ini memegang sebuah cermin bundar yang memantulkan sinar angker menyilaukan setiap terkena sinar matahari. Dia tegak dengan anggunnya di samping kereta, memandang ke arah bukit di sebelah timur. Semua orang yang ada di Bukit Karang Barat menjadi geger. Ratu Duyung, desis Pangeran Matahari. Suaranya jelas bergetar, tanda hatinya tidak enak. Bertahun-tahun dia tidak pernah muncul di daratan. Kalau kini dia memperlihatkan diri, benar-benar tidak terduga. Dia melakukan apa saja, merusak keadaan. Dia bisa melakukan apa saja merusak keadaan. Perempuan terkutuk. Sejauh mana hubunganmu dengan pendekar 012 hingga kau mau keluar dari sarangmu di Laut Selatan? Apa terasa di hati Pangeran Matahari? Apa yang terasa di hati Pangeran Matahari terasa juga di hati sang guru, si muka bangkai alias si muka mayat. Kalau sampai Ratu Duyung muncul, urusan muridku tidak akan semulus yang aku perkirakan. Aku harus mencari akal melumpuhkan musuh yang satu ini. Orang tua bungkuk bermuka pucat ini berpaling pada muridnya. Untuk membesarkan hati semangat sang pangeran, dia berkata, muridku, gadis itu pantas menjadi pendampingmu seumur hidup. Kesaktian sukar dijejaki. Celakanya, dia berada di pihak musuh. Dengan kitab wasiat iblis berada di tanganmu, apa sulitnya menundukkan dirinya? Bisik si muka bangkai. Lagi pula, aku punya satu gagasan. Sebelum pertempuran berdarah menggegerkan di Pangandaran ini terjadi, aku akan mendatanginya. Aku punya akal untuk mengajaknya menyeberang ke pihak kita.
Tanpa berpaling pada sang guru, Pangeran Matahari sunggingkan seringnya dan gosok-gosokkan kedua telapak tangannya. Aku percaya padamu, guru. Mengapa kau tidak segera saja menyeberang ke bukit sana, menemui Ratu Duyung? Pintamu akan segera kulakukan, muridku. Namun aku harus memberi nasihat. Harap kau berlaku tabah. Aku mendapat firasat. Tidak lama lagi akan bermunculan tokoh-tokoh silat golongan putih di bukit sebelah timur sana. Kau tidak usah khawatir. Kau sudah ditakdirkan untuk menjadi penguasa tunggal rimba persilatan. Kita akan benar-benar membuat kegegeran di tempat ini. Setelah urusan selesai, kuharap kau tidak lagi menolak menyerahkan bidadarimu itu padaku. Pangeran Matahari hanya mengangguk perlahan. Hatinya tetap saja tidak tentram. Sebelum pergi, si muka mayat mendekati makhluk pembawa bala lalu berkata, dalam waktu dekat di bukit-bukit sana akan segera bermunculan musuh-musuh kita. Harap kau mengawasi baik-baik peralatan rahasiamu. Begitu mereka muncul, lekas kau hubungkan kawat-kawat penghidup semua peralatan rahasia dan bola-bola peledak. Makhluk pembawa bala menyeringai lalu berkata dengan suara yang sember, kegegeran apa lagi yang paling hebat kalau tidak disertai genangan darah tokoh-tokoh persilatan golongan putih itu. Jangan lupa like, share, and subscribe terus channel Arfan Ramadan Official agar kalian mendapat cerita-cerita dari Wiro Sableng dan cerita silat lainnya. Terima kasih.